syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya adalah tanda ajaib anak Allah di bumi. Ini hampir tidak pernah dibahas di seluruh dunia bahkan. Aneh tapi nyata. Tema di pagi ini subtemanya adalah melawan arus. Nanti di subtema kedua, ibadah kedua, temanya unik. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab dicatat terjadinya tanda-tanda yang ajaib. Sign and wonder. Yang biasa disebut mujizat. Atau miracle dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, ada 3 kata dalam Alkitab, Perjanjian Lama, yang dominan kata-kata itu. Menceritakan tentang sign and wonder ini. Yang pertama, bahasa Ibraninya ot. Ot itu artinya sign, tanda, ot. Sedangkan yang kedua, katanya adalah mofet. Mofet itu wonder. Ya, ada satu kata lagi pele. Pele itu wonder. Kata-kata ini, ot, mofet, dan pele ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan mengadakan mujizat yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Bahkan oleh setan sekalipun. Yang ini, mujizat yang ini. Setan bisa meniru mujizat yang banyak, yang macam-macam. Tapi yang ini nggak bisa ditiru nih. Itu di sekitar peristiwa Exodus. Ketika Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub, Adonai, membawa Israel keluar dari Mesir. Selama perjalanan menuju tanah perjanjian, di situ diberikan sign and wonder. Diberikan peristiwa-peristiwa dahsyat, mujizat-mujizat dahsyat yang tidak bisa ditiru oleh setan sekalipun. Perhatikan baik-baik. Sebab setan bisa meniru banyak mujizat, banyak. Nanti kita akan tahu ujungnya di mana. Contohnya, Mazmur 135 ayat 9. Mazmur pasalnya yang ke 135, sorry. Mazmur 135 ayatnya yang ke 9. Atau ayat 8 dulu. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Dianya di situ siapa? Tuhan Allah. Ini peristiwa di Mesir nih. Yang seluruh anak sulung mati ketika itu. Nah itu. Ayat 9. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu. Nah itu sign and wonder. Ot dan mofet. Ya. Menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Ini salah satu peristiwa Exodus yang ditulis oleh pemazmur. Nah, di dalam perjanjian baru dipakai istilah semeion. Semeion itu sama dengan ot perjanjian lama tadi, sign. Sedangkan mofet perjanjian lama wonder itu dipakai kata teras dalam perjanjian baru. Karena bahasa Yunani ya. Contohnya di Yohanes 4 ayat 48. Kita baca Yohanes pasalnya yang keempat ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tanda dan mujizat di sini semeion dan teras. Tuhan Yesus berkata gini, kamu kalau nggak lihat mujizat, kamu nggak percaya jadi. Gitu, kira-kira gitu ya. Mengerti ya maksudnya ya. Kalau baca Alkitab itu lihat konteksnya. Saya lihat banyak orang ngawur baca Alkitab. Ya. Terkadang dipakai kata dunamis atau dinamis untuk menceritakan kuasa Tuhan yang membuat mujizat itu. Itu dinamis atau dunamis. Ya.
Nah, contoh-contohnya adalah Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang yang dipilihnya untuk mengadakan mujizat. Ya, contohnya Yosua 3 ayat 16. Yosua pasal 3 ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang bilang begini, ketika Yosua dan umat mau menyeberang Sungai Yordan kan begitu luas, gimana nih nyebrangnya gitu. Maka terjadilah ini, air itu ditahan oleh Tuhan, bukan terbelah ya. Air mengalir dari puncak, dari hulu, tiba-tiba kayak ada yang nahan, gak kelihatan, melonjak-lonjak di sini. Nah, kalau ilmuwan suka melesetkan itu. Oh, itu waktu itu kekeringan. Jadi berhenti dari hilir. Bukan. Dicatat di sini. Melonjak menjadi bendungan. Dibendung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sign and wonder. Ini logikanya nggak ada nih. Tapi sebenarnya itu logika. Manusia suka gitu. Ini nggak logik nih. Itu sangat logik. Karena ada kuasa yang membendung. Ada energi yang membendung. Kuasa dari Tuhan. Sangat logik kalau itu bisa dibendung. Jangan bilang perbuatan Tuhan tidak logik. Sangat logik karena ia maha kuasa. Apa saja bisa ia lakukan. Ada amin? Keluaran 14 ayat 21. Ini yang lebih hebat. Laut terbelah, saudara. Para ilmuwan mencoba membuktikan. Itu bukan laut, itu cuma payau. Rawa-rawa. Cuma segini katanya. Terus ada angin terus jadi kayak minggir gitu airnya. Sok tahu loh. Para ilmuwan tuh suka membuatnya menjadi ilmiah tapi maksa banget. Orang Alkitab jelas perkataannya. Laut terbelah. Israel lihat kiri kanannya kayak dinding air. Kering lagi. Di tanah yang kering. Kalau cuman payau kan masih basah. Kering Alkitab. Saudara ya, saya peringatkan ya. Kalau kita baca Alkitab, jangan dirubah-rubah. Ada amin? Jangan pernah mengubah Alkitab. Orang zaman sekarang itu tidak sopan. Sebenarnya bukan tidak sopan, kurang ajar. Firman dirubah-rubah. Ya, saya terpaksa pakai kata yang lugas banget. Nah, memang kurang ajar. Kalau ada kata yang lebih kasar lagi, pakai itu. Oh, manusia kok berani ngerubah firman. Aneh bener ya. Keluaran 14 ayat 16. Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk buat mujizat itu. Keluaran 14 ayat 16 itu. Sebelum laut terbelah tadi. Jadi Tuhan memakai Musa, tongkatnya itu diangkat. Kan gitu. Nah, ingat ya. Jangan tiru-tiru. Nah, nanti ada yang pakai ide di syuting gitu di Ancol. Tongkat diangkat. Biar terbelah katanya. Saya lihat banyak sekali orang yang khotbah niru-niru. Dia nggak ngerti kebenaran. Tiru-tiru. Emangnya bisa ditiru? Itu Tuhan yang memberi kuasa itu. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai 22. Nanti dibaca kisahnya. Elia diizinkan Tuhan untuk membangkitkan anak yang telah mati. Itu kan luar biasa ya. Sign and wonder itu. Ya. Di perjanjian baru. Nah, Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kita baca yang ini. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai 20. Iya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan baik-baik. 70 murid Tuhan Yesus bangga. Setan takut loh Tuhan. Takut sama aku demi namamu. Artinya murid-murid ini bisa mengusir setan pakai nama Tuhan. Bangga. Tapi apa yang terjadi? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Kalau baca Alkitab jangan seolah-olah ya. Ini melihat beneran ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Rupanya Tuhan memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jangan diartikan harafiah. Untuk apa nginjak ular dan kalajengking doang? Kalajengking sama ilan dibakar aja sendiri. Itu suatu ungkapan bahwa ular dan kalajengking ini ungkapan sesuatu yang jahat, yang bahaya. Kita diberi kuasa untuk melawan, menahan itu. Kuasa di situ dipakai kata exousia. Exousia. Ya. Exousia itu, tar dulu, belum selesai tadi. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Kamu jangan senang kalau setan takut sama kau. Jangan senang. Hari ini banyak yang membanggakan diri. Seolah-olah dirinya hebat. Itu namanya mencuri kemuliaan Allah. Sebab yang memberikan kuasa kan Allah, Tuhan. Ya, jangan ada seorang pun yang meninggikan diri. Hamba Tuhan, aku hebat nih dikasih karunia mengusir setan. Jangan bangga, itu dari dulu itu. Enggak belajar sama Tuhan Yesus ini, orang-orang ini. Heran. Tuhan berkata begini, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya apa? Kalau setan takut sama kau belum tentu ke surga juga. Gitu loh. Kau ngalamin sign and wonder, belum tentu Tuhan berkenan. Belum tentu selamat. Itu bangsa Israel yang menyeberang laut terbelah itu selamat gak? Ayo dibaca lagi nanti. Itu gak selamat semua itu. Itu semua mati. Satu generasi mati itu. Percuma ngalamin mujizat itu. Kalau tidak bertobat. Ini fakta-fakta ini harus membuat kita sadar. Jangan bisa dibelokkan. Saudara itu jangan bisa dibohongin, ditipu oleh khotbah-khotbah konyol itu. Itu konyol banget loh, tapi kelihatan rohani banget. Kenapa? Karena orang-orang tidak mengerti bahwa dirinya ditipu, ya. Jadi yang utama bukan itu. Kuasa mengusir setan, menyembuhkan, bikin mujizat. Bukan. Bergembiralah kalau namamu terdaftar di surga. Bagaimana terdaftar? Nah itu cerita panjang, bukan ngalamin mujizat. Ngalamin mujizat semua orang bisa ngalamin. Selamat nggak? Banyak orang itu nggak teliti, heran saya, kenapa ya? Seorang perempuan yang pendarahan lama sekali itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya ia asalku jamah jubahnya aku sembuh. Betul? Akhirnya dia jamah jubah Yesus. Sembuh. Tuhan, siapa nih yang pegang jubahku? Ada kuasa yang keluar dalam diriku. Dia sembuh. Selamat gak dia? Belum tentu. Setelah sembuh bertobat apa enggak? Jangan ditekankan kesembuhannya. Kesembuhan fisik itu sementara. Setelah itu mati lagi dia. Enggak penting, tau gak? Nanti ada yang ngotot sama saya. Penting Pak, sehat itu. Berarti kau nggak ngerti omonganku. Nggak penting itu maksudnya kalau dibandingkan kesembuhan yang sesungguhnya itu nggak penting. Gitu loh. Ya, makanya kalau dengar khotbah harus lengkap. Kalau tidak lengkap, nanti ya begitu. Ngaco begitu pengertiannya. Nah, exousia ini, di dalam konteks ini maksudnya kuasa memang. Tapi di dalam konteks lain artinya lain lagi. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, jangan bergantung pada kamus. Kata ini artinya pasti ini. Enggak. Sebab kamus kalau kita baca artinya banyak kan. Nah yang mana? Enggak boleh pilih cap-cip-cup. Apalagi pakai dadu. Apalagi pakai perasaan sendiri. Aku suka yang ini nih biar cocok sama pikiranku. Dilihat konteksnya. Ya. Gitu loh.
Mujizat itu apa sih sebenarnya? Mujizat itu apa? Sesuatu yang kita anggap ajaib. Terjadinya instan. Kanker tiba-tiba sembuh setelah kita berdoa. Itu mujizat. Tapi itu bagi Tuhan bukan mujizat. Bagi Tuhan itu biasa saja. Tuhan bisa rubah sel-selnya itu sembuh. Diperbaharui. Bisa, kenapa tidak? Tapi bagi kita itu mujizat. Itu sangat logik terjadinya. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dari tidak ada menjadi ada aja bisa, apalagi cuma menyembuhkan. Pasti bisa. Logik. Jangan berpikir semuanya tidak logik. Mujizat itu supernatural, bukan natural biasa. Melebihi proses natural. Tidak sesuai logika umum. Karena logika umum, wah nggak bisa sembuh nih. Ternyata sembuh. Nah itu mujizat. Cepet lagi sembuhnya, instan. Itu mujizat pasti. Laut mana bisa dibelah? Terbelah loh. Nah itu mujizat. Ya. Tapi pertanyaannya gini, untuk apa sih mujizat itu dilakukan? Untuk apa? Itu yang kita perlu tahu. Kenapa Tuhan buat mujizat? Untuk apa tujuannya? Kita baca Yohanes 4 ayat 48. Yohanes pasal 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi maksudnya apa? Sign and wonder, mujizat diberikan Tuhan supaya orang menjadi percaya. Salah satu alatnya mujizat. Kan ada orang yang dulunya nyembah dewa-dewa gitu kan. Dia minta sembuh ke dewanya, nggak bisa sembuh. Ternyata ditumpangi tangan kita aja, sembuh. Dia tahu ini Tuhan yang benar. Lalu dia cari Tuhan. Kan begitu. Supaya orang percaya. Tapi ternyata tidak bisa percaya juga Tuhan. Manusia karena melihat mujizat. Belum tentu juga ternyata. Kan banyak orang disembuhkan kan. Tapi apakah percaya? Percaya di mulut. Benernya nggak dilakukan? Mujizat itu tidak efektif untuk membuat orang percaya. Dalam kasus tertentu efektif. Salah satunya alat mujizat. Salah satunya doang, salah satu yang kecil. Bukan yang utama. Nah, makanya kalau segala karunia itu kan banyak. Kalau yang ditekankan cuma bahasa roh terus ngawur itu namanya. Karunia banyak yang dibahas bahasa roh terus. Semua karunia harus dibahas. Makanya banyak orang sesat. Bisa bahasa roh merasa lebih rohani dari orang lain. Faktanya banyak yang nipu juga. Berbahasa roh nipu. Roh apa itu? Bukan Roh Kudus pasti. Roh Kudis. Habis berbahasa roh nipu. Saya pernah ketipu tuh sama orang yang berbahasa roh. Iya benar. Pengalaman nyata, bukan kata orang. Saya pikir ini roh setan ternyata. Iya. Roh setan itu. Bahasa roh diunggul-unggulin. Yang penting buahnya. Bukan karunianya. Kau punya semua karunia, nggak bahasa roh. Bahasa malaikat sekalipun. Memangnya selamat. Kalau hidup kita tidak berbuah. Nggak selamat kita. Tuhan Yesus itu ngajar dengan berbagai perumpamaan loh. Pohon itu kalau tidak berbuah, dipotong, dibuang ke api kekal. Amin. Meskipun kau memberikan seluruh yang ada padamu. Meskipun tubuhmu dibakar sekalipun sebagai korban bakaran, kau nggak selamat kalau tidak memiliki kasihnya Tuhan. Ya, makanya banyak orang itu sebenarnya belum tentu selamat. Persepuluhan dibatalkan, keberatan semua. Kenapa? Omsetnya turun ntar. Saya kok ngomong apa adanya aja. Ini gereja apa bisnis ini? Dibilangin batal nggak percaya. Ayatnya ada. Nanti alasannya itu nggak termasuk hukum Taurat Pak. Kamu belajar nggak sih sebenarnya?
Heran, punya gelar tapi nggak ngerti hal sederhana. Semua persembahan perjanjian lama itu batal. Bukan cuma persepuluhan. Korban bakaran masih berlaku nggak? Semuanya batal termasuk persepuluhan dan buah sulung. Aneh-aneh. Ini nggak termasuk nih yang batal ritualnya aja. Pilih-pilih. Kalimatnya jelas. Karena dengan matinya ia sebagai manusia, ia membatalkan seluruh perintah dan ketentuannya, hukum Taurat. Seluruh dibilang Alkitab. Oh pilih-pilih. Ada modusnya sih, duit. Aneh. Udah gitu banyak ayat sebenarnya. Satu ayat yang akan membungkam banyak orang itu. Kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu bukan murid Kristus kalau gitu. Itu menghina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mulai sekarang jangan lihat hukum Taurat, lihat aku. Nah orang yang bodoh-bodoh itu, kalau lihat begitu, oh kalau gitu boleh bunuh, boleh berzina gitu. Bodoh banget itu. Ajaran Tuhan Yesus kalau nggak ngerti aja dia. Taurat diganti sekarang lebih susah. Jangankan berzina, kau mandang perempuan lalu kamu terangsang. Kamu sudah berzina dalam hatimu. Saking bahasa Alkitab dirubah dikit biar halus. Jika kau memandang lawan jenismu, lalu kamu mengingininya. Mengingini apa? Mau dimakan. Itu maksudnya syahwatnya naik. Itu sudah berzina. Anak-anak muda perhatikan ya. Kamu nonton film-film porno dan sebagainya, itu sudah berzina dalam hatimu. Bersihkan pikiranmu. Jika matamu kotor, hatimu kotor. Jika matamu bersih, hatimu bersih. Sebab mata adalah pelita tubuh. Makanya jangan melihat apa yang tidak pantas ditonton. Jangan mendengar apa yang bukan kebenaran. Gereja banyak yang mengabarkan kepalsuan. Gede gerejanya. Mewah. Hasil perpuluhan tapi. Sebenarnya gak ada masalah loh persembahan itu. Jangan salah ngerti ya. Saya bukan anti persembahan, bukan. Tapi ngajarnya jangan begitu. Salah itu. Sehingga manusia merasa kalau udah kasih 1/10, aku rohani nih. Udah melakukan kewajibanku. Belum. Itu baru sebagian kecil itu. Terus yang gak punya uang, aku ngutang mau bayar persepuluhan. Persepuluhan kok ngutang? Persepuluhan kan 10% dari yang ada. Itu pun harus sukarela. Itu pun dibatalkan. Kamu berani hitung-hitungan sama Tuhan? Kasih cuma 10%. Nanti Tuhan juga kasih 10% juga. Nafasmu kayaknya 10% aja deh. Ini bagaimana ya? Salah satunya mujizat itu supaya orang, iya yang ini dari Tuhan beneran. Tapi itu baru kejutan awal. Ya, itu baru kejutan awal, bukan tujuan. Jangan dijadikan tujuan. Makanya kok gereja jualan mujizat, ya, KKR kesembuhan. Lah kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau tiap minggu KKR kesembuhan. Setelah KKR kesembuhan dilanjutkan dengan menabur di depan. Kasih yang terbaik, semua yang ada padamu dilepas jam-jamnya. Itu kan ngerampok cara rohani. Dibohongin itu saya kasih tahu. Kamu kalau diajarin begitu jangan mau. Ya. Enggak semua orang jadi gembala. Ada serigala yang berbulu domba, yang menyesatkan, yang memperdaya, bukan memberdayakan. Gembala yang benar itu memberdayakan. Ayo Pak, Bu, bisa apa untuk Tuhan? Diberdayakan, bukan diperdaya. Kok diperdaya ini? Kasih ke saya dekat Tuhan. Minta apa ntar saya kasih tahu Tuhan. Nanti malam dikirim. Jadi calo namanya. Itu kacau itu. Dunia ini kacau. Saya lihat banyak orang jualan. Aduh, gak jadi berkat, jualan lagi. Gedein aset doang lagi. Gedung gede-gede dibangun atas nama pribadi. Macem-macem caranya. Ya. Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mujizat bukan yang utama. Ya, meskipun itu bisa dipakai untuk kejutan awal. Ini dari Tuhan. Gitu, ya. Nah, kita baca Matius 13 ayat 58. Matius pasal 13
ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara kalau baca ayat ini ya, mengerti nggak maksudnya? Di mana nggak banyak orang percaya, mujizat nggak banyak terjadi. Apa maksudnya? Saya yakin seluruh dunia salah baca ini. Saya udah tahu tuh dari dulu. Lihat tuh. Saudara nggak percaya sih, maka nggak terjadi mujizat. Gitu semua orang ngomongnya. Emangnya mujizat tergantung percayanya kita. Justru mujizat diadakan ketika orang belum percaya, dikasih mujizat supaya percaya. Salah itu ajaran itu. Yang benar begini, orang nggak percaya semua. Tuhan nggak mau yang buat mujizat di kalangan orang yang menolak. Ngapain? Dikasih mujizat, tetap nggak, ya ditinggal. Kebaskan debu, jangan buang-buang energi untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Sebab seluruh hidup kita milik Tuhan, waktu ini milik Tuhan, dana kita milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Amin, saudara. Ini nanti dipotong orang, dipikir saya marah-marah terus itu. Nggak apa-apa, udah biasa. Ya makanya mujizat tidak menjamin manusia yang melihat mujizat itu, atau bahkan mengalaminya menjadi percaya. Enggak, ternyata begitu. Yohanes 12 ayat 37. Saya kalau bicara pakai ayat Alkitab. Jadi bukannya ngawur. Ya. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jelas kan? Bukan saya ngarang loh ya. Ini ayatnya. Tuhan Yesus bikin banyak mujizat. Nggak percaya orang. Nggak efektif, saudara. Mujizat itu tidak efektif membuat orang bertobat. Jangankan kita yang diizinkan buat mujizat. Tuhan Yesus sendiri yang bikin mujizat. Orang nggak percaya tetap. Makanya saudara jangan pernah itu datang ke gereja yang jualannya mujizat terus. Saudara kalau kesini pasti sembuh. Minum minyak yang kudoakan ini. Itu omong kosong itu semua itu. Bukan berarti Tuhan nggak punya kuasa. Punya. Tapi bukan karena kau. Jangan kau yang nawarin. Kalau ada yang sakit mendadak, tiba-tiba saya disuruh Tuhan numpangin tangan, sembuh. Ya udah, jangan besok ngantri ya. Ngantri ya. Supaya sembuh. Jualan saya namanya. Wong itu karena Tuhan yang suruh. Ada amin nggak saudara? Saudara jangan berpikir saya nggak percaya mujizat loh. Ada orang yang saya doakan sembuh. Padahal itu nggak masuk akal. Kanker sembuh. Autoimun sembuh. Udah banyak dari dulu, cuma nggak cerita aja. Karena nggak boleh saya jualan begitu. Ntar orang pikir saya, wih sakti nih. Bukan. Saya nggak ada papanya. Tapi kalau Tuhan yang suruh ya saya lakukan aja, kan gitu. Ya, jadi orang yang mengalami mujizat itu belum tentu percaya. Makanya saudara nggak usah begini, aku pengen yo ngalami mujizat, aku pengen lo lihat setan lalu kuusir. Bener nih. Nanti kuusir Tuhan gitu. Saudara itu ya nggak ngalamin mujizat sedikit pun, mujizat maksudnya yang spektakuler gitu, itu nggak masalah sama sekali. Yang masalah adalah kalau Tuhan tidak berkenan terhadap hidup kita. Amin. Nggak usah kejar-kejar mujizat. Kalau Tuhan kasih mujizat, bersyukur. Kalau nggak apa-apa. Karena ada mujizat yang jauh lebih besar. Nah itu semua orang pasti ngalamin nanti. Selesaikan dulu ayatnya ya. Orang meleset ngajarnya. Makanya jadi ngaco. Ke gereja cuma cari kesembuhan terus. Kesembuhannya fisik lagi. Kalah sama orang dunia yang jaga kesehatan. Nggak pernah sakit ya. Yang ikut Tuhan malah penyakitan. Kan aneh itu. Ya saya tahu sih sakit bisa karena macam-macam kan. Dulu aku nggak ngerti makan sembarangan jadi sakit. Ya nggak apa-apa, hukum alam tabur tuai. Itu cuma fisik. Sebab fisik kita nanti nggak akan masuk surga. Fisik kita masuk ke dalam tanah. Yang masuk surga, jiwa roh kita diberi tubuh fisik yang baru. Kan begitu. Siapa mau ke surga dengan tubuh yang sekarang?
Ada yang kakinya udah keseret-seret. Masuk surga tetap keseret-seret. Terus nggak bisa mati lagi selamanya. Itu bukan masuk surga namanya, itu dihukum seumur hidup selama-lamanya. Kan nggak gitu. Masuk surga diperbarui semua, ya Tuhan, lega. Kan gitu. Makanya hari ini kalau jalannya terseret, nggak masalah. Berjuang, bersihkan hati pikiran dengan keadaan yang kurang. Kan gitu. Saya kalau sakit gitu, dinikmati aja. Tadi pagi saya bangun jam 4 sakit kepala tuh. Saya itu nggak pernah sakit kepala loh. Seumur hidup, baru 2 kali. Baru 2 kali tanya istri saya. Yang sekali yang kapan ya saya udah lupa, setahun atau 2 tahun yang lalu. Tadi pagi sakit loh. Ini tanda sesuatu ini. Sakit kepala mikirin ini nih. Orang kok jualan mujizat kemana-mana. Terus ironinya, orang yang jualan mujizat itu kelihatannya sukses. Gedungnya gede, ya terkenal, enggak masalah. Nanti kita lihat di hadapan Tuhan. Siapa yang serigala, siapa yang domba. Ya, saudara kalau mendengar kebenaran ini tak ternilai harganya. Enggak bisa dibeli dengan uang. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja cari berkat fisik. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini hati-hati ini. Tanda-tanda di situ bukan mujizat maksudnya. Semeion di situ bukan mujizat. Kamu cari aku karena mau makan roti kenyang ya. Itu yang mujizat. 5 roti 2 ikan. Enak nih. Kalau ada Tuhan Yesus di sana enak dibagiin makanan. Gitu. Dalam kasus lain, enak nih kalau lihat Tuhan Yesus di sana ada kesembuhan ini itu, pokoknya enak. Mereka nggak lihat tandanya, semeion. Semeion di sini konteks ini bukan mujizat, konteks di sini tanda, indikasi. Indikasi ini semua terjadi mau ngapain nih? Mau dibawa kemana kita oleh Tuhan Yesus ini? Kok dia bikin mujizat ini, bagi roti, terus ngajar, mau dibawa kemana? Nah orang miss di situ. Mau dibawa kemana? Mau diselamatkan. Bukan mau dikasih makan supaya kenyang. Bukan disembuhkan supaya sehat doang. Bukan, mau diselamatkan. Saudara, kita pikir sederhana saja ya. Tuhan Yesus yang adalah putra tunggal Bapa di surga. Turun ke bumi. Mengosongkan dirinya jadi manusia biasa. Masa hanya untuk ngasih makan roti? Masa hanya untuk bikin orang kaya raya? Masa cuma untuk menyembuhkan yang kanker supaya sembuh? Kalau cuma kesembuhan yang mati bangkit, Tuhan gak perlu datang. Elia bisa diizinkan menyembuhkan kan? Pasti ada sesuatu yang bukan itu pasti. Gak ngerti begitu. Waduh. Tuhan harus datang sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa remote. Kalau remote itu jarak jauh, selamat. Nggak bisa begitu. Berubah dia menjadi bertobat. Nggak bisa, harus memberikan dirinya. Ini loh bukti cintanya Bapak. Aku mati buat kamu. Lihat nih, aku jadi manusia biasa nih. Sama. Supaya kau bisa seperti aku. Maksudnya itu. Nggak kok orang-orang ngelirik mujizatnya. Nggak ngelihat tandanya sang anak Allah ini. Mau dibawa kemana kita. Kan begitu. Ibarat saudara ya, yang bapak ibu yang punya anak. Nanti kalau ada calon mantu ya. Dilihat baik-baik mantunya. Sebab ada yang punya modus tuh. Kalau cari pasangan hidup, dilihat orang tuanya. Orang tuanya kaya loh. Rumahnya gede. Boleh juga nih. Nah, hati-hati tuh. Mantu yang kayak gitu dicoret aja. Masa
Bukan cinta sama anaknya, lihat orang tuanya kaya apa enggak. Waduh, ini sama. Mau datang sama Tuhan Yesus. Berkatnya loh, kaya raya, sembuh. Menghina Tuhan gak itu kira-kira? Mestinya kita datang sama Tuhan. Tuhan, gak lihat berkat-berkatnya. Pasti berkat, pasti, tapi gak usah dilihat. Itu sebabnya pemazmur mengerti banget. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku katanya. Yang benar Tuhanlah gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Itu yang benar. Ya, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau aku cinta dia, aku nggak lihat kekayaan orang tuanya, mau kaya mau enggak. Nggak ada urusan, aku cinta sama dia. Ada amin nggak? Wah, ini khotbah ini di blacklist langsung. Diumumin ke sel group gitu. Jangan dengerin pendeta yang ini, sesat itu. Hati-hati saudara. Ya, peperangan rohani yang sebenarnya itu ada di gereja. Ketika firman yang kebenaran disampaikan, yang gak suka nyerang, itu dia oknumnya. Itu oknumnya. Kalau suka kan, yes, amin. Gitu. Wah, ini bahaya nih. Nanti orang ngerti kebenaran gak datang lagi nih. Gitu. Memang virus kejahatan itu luar biasa. Tapi kita harus bikin virus tanda kutip kebenaran. Luar biasa juga nyebarnya. Kalem aja gitu. Gak usah frontal, saudara jangan kasar. Kalem aja. Cerdas, tapi tulus. Mengubah setiap orang. Seperti Tuhan mengubah kita. Amin ya. Semeion saudara. Jadi fokusnya jangan mujizat. Lagi pula Mesias palsu itu bisa bikin mujizat. Bisa. Matius 24 ayat 24. Mesias palsu bisa bikin mujizat. Bisa menyembuhkan gak setan? Bisa. Jadi bisa gak setan menyamar? Bisa, kenapa tidak? Sebenarnya bukan menyamar. Setan masuk ke pikiran. Lalu khotbah. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, saudara. Jadi bukan satu-satunya ciri kebenaran mujizat itu. Mujizat itu salah satunya saja. Ada mujizat? Belum tentu benar. Bisa benar? Bisa. Bisa salah? Bisa. Karena setan bisa bikin mujizat. Makanya jangan pernah mengarahkan diri kepada untuk mengejar mujizat seolah-olah aku harus dapat mujizat. Salah. Kita tidak harus mengalami mujizat. Tapi kita harus mendapat perkenanan Tuhan. Saya ngalamin mujizat banyak, saudara. Tapi saya ngajar harus tetap kebenaran. Nggak boleh mengarahkan ke sana. Karena kalau orang benar pasti ngalamin mujizat. Pasti. Tapi bukan ngejar-ngejar kayaknya itu yang utama. Itu kayak tadi tuh ngejar-ngejar orang tua yang kaya yang mana ya. Gitu. Ya. Nah. Buktinya apa saudara? Saya pakai bukti terus loh, pakai ayat. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya, berarti dia serigala itu. Ya. Buktinya Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang fokusnya mujizat. Catat ayatnya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tanda-tanda di sini artinya apa? Mujizat. Tuhan Yesus bikin mujizat banyak. Banyak yang percaya juga. Ada kasus di mana nggak percaya mereka lihat mujizat. Tapi ada yang percaya ternyata. Lalu apa yang terjadi? Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Jelas nggak? Tapi Yesus nggak mau sama orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu cuma mau cari Tuhan Yesus untuk mau mengalami mujizat tok. Yang dicari mujizatnya bukan Tuhannya. Yang dicari kekayaan mertuanya. Kira-kira gitu. Ini contohnya nih. Udah jelas-jelas ditolak. Matius 16 ayat 4. Bahkan Tuhan akhirnya berkata begini.
angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, pengen mujizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pengennya mujizat terus, ini jahat angkatan ini emang. Ditinggal sama Tuhan. Nanti kau lihat tanda Nabi Yunus. 3 hari mati dan bangkit. Itu aja yang. Ini ayat-ayat begini kok masih nggak mau bertobat banyak orang ya. Makanya benar kata Alkitab, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu cinta uang itu di uteknya itu. Persepuluhan jangan dibatalin dong. Gitu. Mengarahkannya ke mujizat. Kenapa? Karena mujizat menyenangkan, lalu tinggal dimintain duit. Dengan dalih persepuluhan atau buah sulung atau apapun namanya. Sesat. Jemaat disesatkan cara berpikirnya. Mestinya datang ke gereja itu menyembah Tuhan, bertobat, berubah akal budinya. Kan begitu. Ini jadi sistem trading. Kasih persepuluhan nanti dibalas, tingkap langit dibukakan. Padahal itu salah. Konteksnya salah. Ya. Nah, ini. Jadi jangan fokus pada mujizat. Salah satunya kesembuhan fisik. Perhatikan kalimat saya, kesembuhan fisik. Jangan fokus pada kesembuhan fisik. Itu nothing. Ya, udah gitu pakai ayat dirubah-rubah lagi. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker. Sembuh dari nggak punya duit. Sembuh dari nggak punya jodoh. Sembuh dari apa lagi? Terus begitu dari dulu sampai sekarang loh. Heran nggak sih? Padahal ayat itu bicaranya bukan kesembuhan fisik. Ayat itu bicaranya kesembuhan. Sebab dahulu kamu sesat. Lagi pula sebelum ayat itu oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, disebutkan di atas. Ia telah mati di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, selamat. Kan gitu kan? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh sakit jiwa itu loh. Yang hidupnya berdosa atau seneng banget berenang di dosa. Seneng banget gitu. Saya perhatikan banyak orang suka berenang dalam dosa. Senin sampai Sabtu nyelam dia dalam dosa. Minum dosa. Hari Minggu nyumbul bentar. Keluar dikit. Sebentar aja. Senin lagi masuk lagi. Ini gimana sih ya? Aduh. Jangan fokus pada mujizat kesembuhan. Bukan itu. Gereja harusnya enggak begitu. Kalau sekali 2 kali itu boleh. Yang sakit ayo didoakan supaya sembuh. Tapi kalau terus-terusan ditekankan sesat pikiranmu. Nanti enggak lihat yang sebenarnya, sembuh yang sebenarnya. Sembuh dari dosa, sembuh dari kesesatan. Itu maksudnya sebenarnya. Ya. Jadi mujizat kesembuhan itu terjadi untuk memberi kesempatan pada yang disembuhkan supaya bertobat lagi, supaya belajar lagi, menyempurnakan diri. Itu maksudnya. Tapi setelah itu mati lagi. Ya, bertobat selamat, tidak ya enggak selamat tetap meskipun mengalami mujizat. Ya. Nanti dibaca lagi 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Jadi, saudara, ada mujizat yang harus kita alami. Kalau cuman sembuh dan sebagainya itu enggak harus dialami. Itu boleh ada, boleh tidak. Bahkan, kalau kita sakit pun enggak masalah. Asal Tuhan berkenan sama hidup kita. Tapi mujizat yang satu ini harus kita alami. Harus. Wajib hukumnya. Yang satu ini. Apa itu? Nah, ini dia. Saudara, mujizat itu dibagi 2. Satu mujizat yang jasmani atau fisik. Satu mujizat yang batiniah atau rohani. Nah, yang fisik itu biasanya instan. Biasanya tentang kesembuhan tubuh fisik. Biasanya tentang pengusiran roh-roh jahat. Keluar roh jahat, keluar roh jahat. Kan gitu, instan kan? Itu fisiknya terbebas dari roh jahat. Fisiknya
Apakah pikirannya terbebas dari roh jahat? Belum tentu. Pikirannya masih sesat terus, cuma roh jahatnya yang keluar, orangnya tetap jahat. Gimana? Ya kan? Jadi mujizat yang fisik itu biasanya instan, tapi itu fana. Sementara, orang sembuh kan nggak terus-terusan. Sementara, dan tidak menyelamatkan, dan tidak harus dialami setiap orang. Sembuh secara hebat, enggak harus. Lagi pula kalau kita mau jujur ya, dalam KKR ilahi, berapa persen yang sembuh? Yang datang ribuan, yang sembuh cuma 1, 2, 3, 4. Itu pun dipilih-pilih sendiri. Orang-orang sendiri lagi. Ada yang cerita sama saya kok, yang sakit beneran dari rumah sakit, sehari sebelumnya udah berbaring di depan gitu, diusir Pak. Sebab sudah ada yang pesen. Rupanya pesanan. Yang begitu-begitu itu modelnya, gak takut Tuhan. Waduh, sebab kalau sembuh bener, semua orang juga mau. Kalau memang jaminannya sembuh, di sini siapa yang sakit saya kirim ke sana. Biar sembuh. Emang gak mau sembuh? Mau. Tapi semuanya tergantung Tuhan, bukan tergantung saya atau hamba Tuhannya. Bukan. Jangan mengada-ada, ya, jangan menipu di mimbar. Buktinya apa? Sembuh apa enggak gitu aja. Kalau sembuh berarti enggak nipu. Kalau enggak sembuh berarti nipu. Sebab Tuhan tidak pernah bohong. Katakan amin. Begitu. Ya. Nah, mujizat batiniah atau rohaniah inilah yang paling penting. Dia bersifat kekal. Dia menyelamatkan. Makanya wajib atau harus dialami setiap kita. Dan itu perubahan akal budi. Dan itu tidak bisa instan melalui proses panjang. Itu sebenarnya mujizat yang terjadi itu yang menyelamatkan. Seorang istri bilang, dulu suamiku itu kasar sekali Pak. Waduh gak setia lagi Pak. Tapi sekarang berubah Pak. Dia mulai lemah lembut. Dia mulai beda hidupnya hari ini. Itu mujizat gak? Oh itu mujizat yang kekal itu. Itu mujizat yang menyelamatkan. Kalau cuma sembuh dari kudisan, mau sembuh mau enggak masalah, pakai salep aja itu mah. Tapi kalau perubahan akal budi yang menyelamatkan, nah ini yang nomor 1. Itu yang harus ditekankan di gereja. Bukan kesembuhan fisik lalu minta perpuluhan. Itu dagang namanya. Ya, amin. Mestinya begitu saudara. Nah, mujizat yang hebat tuh harusnya begini. Anak-anak lah di bumi, itu harusnya merupakan tanda ajaib. Kalau orang melihat laut terbelah, ajaib ya betul. Tapi kalau melihat anak Allah harusnya lebih ajaib. Tanda ajaib anak Allah itu apa? Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi miliknya itu tidak menerimanya. Tetapi barang siapa menerimanya diberi kuasa. Itu kurang pas tuh, diberi kuasa. Diberi hak istimewa dalam konteks yang ini. Diberi hak istimewa supaya jadi anak Allah. Nah, jadi anak Allah ini loh yang mesti didefinisikan. Yang utama itu ini sebenarnya. Anak-anak Allah itu yang mesti dikhotbahkan terus-menerus supaya kita berubah. Dikhotbahin terus saja nggak berubah-berubah. Pas dikhotbahin di gereja udah mulai lurus. Keluar dari situ kena angin dikit. Miring lagi. Nanti minggu depan lurusin lagi. Kena angin lagi dari kanan. Terus begitu. Itu yang utama kok perpuluhan, kok persembahan, mujizat lagi. Salah. Bukan nggak boleh ya, jangan salah, jangan dipelintir khotbah saya. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama itu selamatin dulu ini. Prioritas utama yang diutamakan. Itu loh yang nomor 1 itu. Kenapa kita diberi hak istimewa supaya jadi anak Allah? Supaya kita istimewa. Makanya namanya hak istimewa. Supaya kita istimewa. Istimewa di mata siapa? Di mata Tuhan. Dan di mata jadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Dan seluruh dunia heran lihat. Kok ada ya manusia macam ini ya? Gitu loh. Makanya sebenarnya kita nggak usah nunggu mujizat terjadi. Kita harus bikin mujizat.
Anak-anak Allah di bumi itu miracle maker. Miracle creator. Bukan mujizat yang fisik ya. Mujizat yang rohani. Sama seperti Bapak mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu. Sama. Sama persis. Ayo kita jadi mujizat. Bagi orang lain kelihatan orang ini mujizat nih. Tanda ajaib di bumi. Alkitab mengatakan tanda ajaib. Ya. Cuma sayang. Dunia ini kalau lihat seseorang gitu. Ini tanda aneh ini. Ini manusia aneh ini. Kan mestinya gini. Oh, ada ajaibnya ya dia itu ya. Nah gitu loh maksudnya. Mulai sekarang coba bikin tanda ajaib selama hidup kita. Detik dari detik, cara ngomongnya, cara makan minumnya, cara bergaulnya, cara memandang lawan jenis. Kan begitu. Jangan pandang lawan jenis atas bawah diperhatiin. Kata anak muda itu radarnya jalan. Ada yang kinclong lewat, otomatis. Ini apa sih? Kalau kita lihat wanita yang sempurna, cantik itu bagus. Ciptaan Tuhan luar biasa memang. Bagus. Ya kita senang lah ada yang baik, ada yang sempurna, ada yang berhasil. Kita senang. Yang bersih pikiran hatinya itu. Orang gak bersih itu kelihatan dari matanya. Iya, tanya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu tahu yang matanya itu mata jelalatan itu. Tahu ya Bu? Ya tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Oh, pasti tahu. Nah, mesti punya tanda ajaib karena diberi hak istimewa, harus jadi orang istimewa. Versinya Tuhan tentunya, bukan versinya kita. Kalau versinya kita kan gini, jamnya 1 M. Makanya di Instagram gini, fotonya. Ini hamba Tuhan apa artis sih? Begini. 1 M. Itu nggak tahu malu loh sebenarnya. Itu sebenarnya kampungan. Orang itu kalau kampungan itu begitu. Punya sesuatu yang mahal, dipamer-pamerin. Itu kampungan, sorry ya. Kalau orang yang kaya beneran mentalnya, apa sih yang mau dipamerin, semua juga nggak ada apa-apa. Apalagi kalau anak Allah, ya saya sering nggak pakai jam tuh, nggak enak pakai jam tuh, kayaknya ada yang ngikat-ngikat gitu. Saya lebih suka yang plong terus pakai kaos oblong, enak banget. Makanya retreat saya seneng banget pakai kaos kan, nggak usah pakai jas gini. Jas gini, sumuk tahu ya bahasa Jawa ya, gerah, pakai kaos oblong kalau boleh. Tapi kalau pakai kaos oblong saya kedinginan. AC-nya dingin soalnya. Ya. Jadi ingat, kita semua diberi hak istimewa supaya jadi istimewa di mata Tuhan. Kalau kita diistimewa di mata Tuhan, maka kita istimewa di mata manusia juga. Mereka akan dapat berkat. Ini loh yang aku mau. Seperti dia nih. Gitu. Jangan sampai saudara kalau ketemu teman-teman atau saudaranya saudara, aku gak mau ke gereja itu. Pik itu begitu, gak mau. Jangan sampai gitu loh. Jadi sandungan itu namanya. Mestinya mereka, kamu di gerejanya di mana sih kok kau berubah sekarang? Nah itu baru benar. Ya, itu sebabnya saya sering bicarakan, gereja itu bukan tempatnya ini, bukan. Gereja itu saudara ada di ujung langit sana, di mana gerejanya mereknya lain-lain. Gak masalah, kita satu gereja sebenarnya. Sebarkan kebenaran. Jadilah alat di tangan Tuhan. Jadilah senjata-senjata kebenaran. Jadilah tanda ajaib di bumi ini. Ini orang ini ajaib. Punya tanda-tanda ilahi. Punya kodrat ilahi. Baunya bau surgawi. Jangan bau gosong. Bau gosong itu neraka itu pasti. Sangit gosong itu. Sangit bahasa Ibrani. Ya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Makanya kalau kita bicara soal transformasi, itu sebenarnya transformasi dari manusia yang duniawi itu, yang kekeh, yang sombong, yang songong itu, yang pelit banget, yang aneh banget ini, berubah jadi manusia yang gak pelit, mulai lihat dunia dengan kacamatanya Tuhan, yang itu perlu ditolong. Aku gak boleh bicara sembarangan, aku harus mengasihi semua orang,
harus menolong semua orang supaya semuanya selamat. Bukan sembuh fisiknya, selamat lebih penting. Nah, setelah itu sembuh fisik boleh kita usahakan. Tuhan juga tolong kalau Tuhan berkenan. Nggak masalah yang semua itu. Kita lakukan bagian kita, barulah kita jadi anak Allah. Anak-anak Allah itulah tanda ajaib di bumi. Sebab yang lain anak-anak setan, saudara. Saudara lihat anak setan di mana-mana. Ya, orang jadi pengacara harusnya membela yang lemah. Kebanyakan membela yang ngomong situ pokoknya. Saya nggak ngomong. Membela yang bayar katanya. Saya nggak ngomong loh ya, saya cuma tanya-tanya. Saya cuma bertanya. Jadi nggak bisa dituntut saya cuma nanya. Ya, jadi dokter. Wah, saya heran. Dokter udah tahu yang datang pakaiannya sederhana, tarifnya mahal banget. Wah, sampai bayar ntar ya dok, saya gadein dulu ini. Waduh, minta ampun deh. Tanda aneh di bumi ini. Tanda neraka di bumi. Mestinya kan jadi dokter, yang datang sederhana nih. Ya udah, kalau ibu ini yang sederhana ini ditanya, berapa dok? Nggak usah, saya kebetulan ada obat. Nih buat ibu aja. Ya, ibu tinggal di mana? Di situ dok. Ini sekalian untuk transportasi. Loh, ya nggak percaya saya bisa praktek seperti itu. Kalau saya jadi dokter, saya pasti begitu. Kalau saya lihat, wah ini oke nih, nggak apa-apa. Udah nggak usah khawatir. Udah kesini aja nggak usah bayar. Mestinya begitu, itu tanda ajaib. Sebenarnya nggak terlalu ajaib juga sih. Itu biasa aja harusnya. Tapi biarlah saya bilang itu tanda ajaib ya. Sementara yang ini tanda orang aneh. Udah tahu nggak bisa bayar, ditekan lagi. Orang gila ini. Udah tahu pengkhotbah harus mengkhotbahkan kebenaran. Lah kalau yang dikhotbahkan lain, orang aneh ini namanya. Mestinya kita khotbahkan kebenaran apapun resikonya serang seluruh dunia atau apa, nggak masalah. Baru itu benar, tanda ajaib namanya. Saudara jadi orang tua didik anak dalam kebenaran yang benar. Tanda ajaib nggak orang tuanya? Sementara yang lain nggak mau tahu anaknya. Kan gitu. Saudara jadi suami yang ajaib yang membawa istrinya ke gereja, yang ke surga, bukan ke gedung gereja ya, bukan, ke surga. Tanda ajaib. Yang tanda aneh itu gini, sudah punya istri, lupa punya istri. Aneh nggak itu? Tanda orang aneh itu begitu. Udah punya istri, lupa punya istri. Dia bilang gini, aku suami kalau di rumah pak, tapi 100 meter dari rumah, jomblo. Wah aneh ini pikirannya. Bukan aneh sih, itu namanya pikirannya setani. Kalau ini surgawi. Nah, saudara baru dengar kan ada istilah setani. Itu adjektif, kata sifat, bersifat setan. Gitu mestinya ya. Jadi hidup ini pilihan, mau jadi tanda ajaib, atau mau jadi tanda setani tadi itu. Pilihan di tangan kita, saudara. Dalam segala hal. Saudara pilih gereja, pilih firman yang didengar juga. Tanggung jawab saudara sendiri. Saudara tidak dipaksa. Pilih yang benar. Kalau ada yang salah, saudara diam aja. Saudara jadi terang di situ. Misalnya saudara ada di gereja lain. Gak apa-apa, gak usah pindah sini. Gak usah. Gak usah. Saudara bayar perpuluhan ke sono aja, gak masalah. Tapi belajarnya harus benar. Ada amin gak ini? Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya itu mungkin. Banyak orang alasan mustahil Tuhan, mustahil. Aku memang begini, memang kasar dari sononya gak bisa berubah. Aku dari suku ini, aku dari sini, aku dari lingkungan yang begini. Ngomong kosong semua itu. Berubah mau atau tidak? Bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Sebab kalau mau pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya saudara ya. Saudara, waktunya tidak banyak. Kita harus ngotot setiap saat. Aku yakin tidak ada yang mustahil. Aku mau jadi tanda ajaib di bumi. Ya. Tiada yang mustahil. Tiada
yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Saudara kalau mengerti ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Tuhan bisa mengubahkan setiap kita. Asal kita jangan mengeraskan hati. Asal kita mau mengosongkan diri kita, mendengar kebenaran dan berubah. Contoh sederhana, istri-istri kalau suaminya nggak benar selama ini, kasih tahu, tiada yang mustahil Pak. Lupakan masa lalumu, dulu kamu main kiri kanan sono sini. Lupakan, ada waktunya bertobat, berhenti. Kalau enggak kamu gelinding ke neraka nanti. Bertobat ya hari ini ya. Saudara bertobat, jangan suka dengar yang enggak. Dengar itu kebenaran dan lakukan. Ya. Katakan yang tulus saudara. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Saudara, banyak orang tidak sadar bahwa nama kita tercatat di perjanjian yang baru sebagai anak-anak Allah. Kalau kita melakukan perjamuan kudus sebentar lagi, artinya nama-nama saudara dicatat ada di perjanjian bersama Tuhan Yesus. Perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Saudara anak-anak Allah. Tapi belum selesai prosesnya. Persembahkan dirimu. Berubah saudara. Jangan ngotot maunya sendiri. Lepaskan semuanya. Kosongkan dirimu. Jangan melekat sama dunia ini. Jangan terikat sama dunia ini. Lepaskan kau anak Allah. Kau harus jadi tanda ajaib di bumi. Yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita masuk dalam perjanjian itu. Waduh. Di perjanjian itu kita lihat nama kita ada. Wah, aku mau Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Sampai selama-lamanya, saudara. Amin ya. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Persiapkan seluruh pikiran dan perasaan kita. Yang di rumah silakan persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh diganti teh atau air ya, itu lambang. Saya panggil pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan,
menggantikan tempatku. Golgota, Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Kau terima diriku, orang berdosa. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami menjadi bagian dalam perjanjian yang baru ini, yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Layakkan setiap kami untuk melakukan perjamuan ini sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan tangan-tangan kami melayaninya. Dan layakkan semuanya menerima perjamuan kudus ini. Tanda bahwa kami terlibat dalam perjanjian ini. Sebagai anak-anak Allah. Berkati ya Tuhan. Mari pelayan perjamuan kudus. Bagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat Tuhan. Juga seluruh pelayan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Silakan duduk. Saat ini ku datang Tuhan ke Perjamuan kudus-Mu, aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanku, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, silakan angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah apakah sudah? Sudah ya, oke baik.
Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, kami mengucap syukur menjadi bagian dalam perjanjian yang baru ini.
Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Jadikan alat untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan menembus sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Berkati mereka ya Tuhan. Seluruh keluarganya juga, semuanya. Juga seluruh umatmu dimanapun berada. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Engkau berkati luar biasa mereka, agar semakin hari semakin jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga kami mau sudahi pertemuan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan curahkan berkat atas kami semua. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, cerdas, peka kehendak Tuhan turun atas kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.